Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, ada cerita haru di balik evakuasi 8 santri pesantren Miftahul Khairat Karawang yang meninggal karena terbakar. Petugas pemadam kebakaran menemukan jasad para korban dalam keadaan berpelukan. Tak hanya itu, petugas juga mencium aroma harum dari para jasad santri tersebut. Kisah ini diceritakan oleh anggota pemadam kebakaran Posko Cilamaya Wetan, Fitra Adi Sutrisno. Fitra mengatakan dirinya menemukan jasad para santri yang meninggal dalam keadaan berpelukan seperti saling melindungi. Kemudian ia juga menemukan jasad santri di dekat jendela yang menurutnya tengah berupaya menyelamatkan diri saat kebakaran melanda. Selain dalam keadaan berpelukan, Fitra juga mengaku tidak mencium aroma jenazah yang terbakar. Bahkan aroma yang dikeluarkan jasad para santri disebutnya wangi seperti aroma parfum. Dikutip dari tribunjabar.id, hal yang sama juga diungkapkan oleh Rohmat selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang. Rohmat mengatakan banyak petugas lainnya yang juga mencium aroma harum dari jasad para santri. Ia bersama para petugas lain pun berdoa para santri meninggal dalam keadaan syahid. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 8 santri meninggal dunia dalam insiden kebakaran di pesantren Miftahul Khairat Karawang pada Senin 21 Februari siang. Berita kedua, satu unit tronton bermuatan bahan sembako berasal dari Jakarta menuju ke Medan menabrak 3 unit kios di kawasan Jembatan Aurduri 1 Penyengat Rendah Telanai-Pura, Kota Jambi pada Kamis 24 Februari 2022 pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 3 kios rusak parah dan bagian depan tronton juga ringsek setelah menghantam kios. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, pasalnya saat kejadian kondisi kios sedang kosong. Informasi awal, tronton tersebut menghantam kios beberapa saat setelah membantu kendaraan yang sedang mogok di atas jembatan. Tronton yang datang dari arah Mendalo memutar arah dengan membuntuti truk yang sedang mogok di atas jembatan. Naas setelah truk yang mogok berhasil dibantu, tiba-tiba ganjalan tronton terlepas dan langsung meluncur dan menghantam kios. Kejadian ini juga sempat mengganggu lalu lintas di lokasi. Hingga berita ini diterbitkan, tronton masih berada di lokasi dan sejumlah petugas dari polisi lalu lintas sedang berjaga di lokasi. Berita ketiga, beredar dan viral video di media sosial yang menunjukkan seorang pria diseret oleh beberapa orang dari dalam mal di Palembang, Sumatera Selatan. Belakangan diketahui bahwa pria yang diseret tersebut adalah anggota polisi bernama Rehen yang bertugas di Polres Pali, Sumatera Selatan. Sedangkan sejumlah orang tersebut adalah debt collector atau penagih utang. Dalam video tersebut terdengar suara kepanikan dari seorang wanita yang berupaya meminta tolong. Aksi para debt collector ini pun berhenti ketika sampai di depan pintu masuk mal. Terkait dengan peristiwa ini, Rehen langsung membuat laporan resmi ke Polda Sumatera Selatan. Peristiwa ini bermula ketika Rehen datang ke Mall Palembang Icon dengan meminjam mobil Honda Mobilio milik temannya. Naas para debt collector tersebut langsung membawa mobil dengan alasan menunggak angsuran. Korban pun berupaya mempertahankan mobil karena kendaraan itu milik temannya. Menurut Rehen, 9 orang pelaku yang menemuinya menolak untuk menelpon pemilik mobil yang ia maksud, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menjelaskan, laporan anggota polisi yang diduga dikeroyok debt collector tersebut telah diterima dan kini sedang dilakukan tindak lanjut. Supriyadi menjelaskan pada dasarnya pemegang wewenang yang bisa menarik kendaraan dari tangan pemilik adalah pihak leasing. Berita keempat, sebuah replika mobil balap yang memiliki desain bak mobil Formula 3 isi bensin di SPBU Pertamina. Kejadian yang diketahui berlangsung di Nusa Tenggara Barat itu viral di media sosial TikTok. Di awal video, mobil balap yang dibalut cat merah tampak sedang mengisi bensin di salah satu dispenser SPBU. Sontak kejadian itu langsung mencuri perhatian masyarakat yang saat itu berada di SPBU Pertamina. Bahkan tak sedikit juga masyarakat yang berhenti untuk memvideokan momen unik tersebut. Hal tersebut Grid Auto ketahui dari unggahan video TikTok @r.yusdika yang diupload pada Kamis 17 Februari 2022. Meski bentuknya tak 100% mirip Formula 3, mobil balap ini tetap dilengkapi logo sponsor. Di area luarnya terdapat grafis yang tampak seperti tulisan Pertamina Mandalika International Street Circuit.
Berita kelima, video yang memperlihatkan bagian bemper belakang sebuah mobil LCGC dipasang banyak paku viral. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @terangmedia pada Rabu 23 Februari 2022. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil LCGC warna hitam dengan nomor polisi B atau area Jakarta. Mobil itu tengah berhenti di tengah jalan karena macet. Yang menarik perhatian adalah sepanjang bemper belakang mobil itu terpasang paku yang cukup banyak. Paku itu dipasang lurus ke belakang sehingga jika ada pengendara dari belakang, ujung paku pun terlihat runcing. Sehingga jika ada kendaraan di belakang mobil itu yang tidak hati-hati bisa terkena dan terluka. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Sampai berita ini ditulis, belum ada informasi pasti di mana dan kapan video ini direkam. Namun dilihat dari nomor polisi yang terpasang di mobil, kendaraan itu berasal dari wilayah Jakarta. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.